Selamat pagi teman-teman dan pemirsa semuanya. Selamat datang kembali di podcast Media NASA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik menarik yaitu tentang BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Hadir di tengah-tengah kita kali ini ada dua narasumber yang kece abis nih teman-teman. Yaitu yang pertama ada Bapak Agung Puji Harjono, SE, dan juga Bapak Bambang Purwantoro, SP. Ya. Kita sapa dulu nih narasumber kita yang kece-kece ini. Halo Bapak Agung, apa kabar hari ini? Halo Habibah, kabar baik Habibah. Bagaimana? Habibah juga baik? Alhamdulillah baik hari ini. Kita beralih nih ke narasumber kita yang satunya yaitu Bapak Bambang Purwantoro. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi juga, Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Boleh dong ini Bapak Agung disampaikan kesibukannya hari ini apa nih kalau boleh tahu? Jadi kesibukan ini kebetulan tadi anak-anak baru menyelesaikan kegiatan ngerabuk. Ngerabuk apa ini Bapak? Ngerabuk itu bagian dari kegiatan gerakan literasi sekolah. Okay. Ngerangkum buku. Nah, jadi anak-anak tadi di perpustakaan bertanya-tanya sehingga harus kita fasilitasi dan kita layani. Begitu Habibah. Oke. Kita beralih nih ke Bapak Bambang. Kesibukan hari ini apa Bapak kalau boleh tahu? Oke, baik. Dari pagi sampai siang ini tadi Bapak melayani anak-anak dalam persiapan menanam bawang merah. Jadi usaha yang termasuk dalam kegiatan TEVA di sekolah, kemudian yang masuk dalam BLUD juga. Oke, udah kenal nih sama narasumber kece kita hari ini. Untuk tahu cerita lengkapnya, stay tune di podcast Media NASA. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, topik kita hari ini adalah tentang program BLUD yang akan dilaksanakan di SMK NASA. Kita ke narasumber pertama dulu nih, Bapak Agung Puji Harjono. Oke. Gini Bapak, kita hari ini mau berbincang-bincang tentang program BLUD yang akan dilaksanakan di SMK NASA nih. Nah, kita ada beberapa topik nih Bapak. Yang pertama nih, boleh langsung kita tanyakan ya topiknya? Boleh, silahkan Habibah. Oke, yang pertama itu BLUD ini akan dilaksanakan di jurusan apa aja sih Bapak? Ya, jadi sebelum kita ke BLUD, boleh saya sampaikan? Boleh, tentang silahkan. BLUD. Jadi Badan Layanan Unit Usaha Daerah, khususnya di SMK Negeri 1 Nanggulan itu sudah melampaui beberapa tahapan, Habibah. Jadi tahapan yang pertama itu pembelajaran TEVA, begitu ya Pak Bambang? Yeah. Jadi pembelajaran TEVA yang sudah diimplementasikan di masing-masing jurusan. Jadi 6 jurusan. Nah, 6 jurusan itu melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan kegiatan di TEVA, itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan itu, maka kegiatan selanjutnya adalah bagaimana TEVA itu merangkum sebuah praktek sekaligus sebagai unit usaha yang mempunyai legalitas. Nah, kaitannya dengan legalitas ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Nah, salah satunya harus mampu menyelesaikan kegiatan kaitannya dengan komponen tata kelola. Yang kedua adalah komponen Renstra. Terus yang ketiga komponen SPM. Dan yang terakhir komponen keuangan. Nah, masing-masing komponen tersebut ini dilakukan di SMK Negeri 1 Nanggulan dalam rangka BLUD untuk dilaksanakan di tahun 2025. Jadi 2024 kita sudah melakukan kegiatan pra BLUD begitu dengan
banyak indikator yang harus kita lakukan sehingga ketika di tahun 2025 kita dinyatakan lolos untuk melakukan badan layanan unit usaha daerah. Nah, selanjutnya di antara 6 jurusan yang Pak Agung sampaikan tadi itu ada 3 jurusan yang akan kita belutkan, gitu ya Pak Bambang? Yang pertama adalah di ATPH, kemudian yang kedua APHP, yang ketiga agribisnis ternak ruminansia. Nah, kaitannya dengan itu, maka bersama di jurusan tersebut kita melakukan unit usaha, di mana di unit usaha ATPH itu bawang merah. Kemudian yang di APHP itu agribisnis pengolahan hasil pertanian itu roti dan jamu. Kemudian di ternak itu kambing, pengemukan kambing. Begitu, Habibah. Oke. Jadi untuk di SMK Nelsa ini ada 3 jurusan ya yang diprioritaskan untuk mengikuti BLUD. Ya, yang kebetulan hari ini Pak Bambang di ketua jurusan di Agribisnis Tanam Pangan dan Hortikultura. Oke, siap. Terjawab nih pertanyaan kita yang pertama. Yang selanjutnya ini Bapak, kira-kira itu bentuk dari pengimplementasian BLUD itu gimana sih? Ya, jadi implementasi di BLUD seperti yang saya sampaikan tadi, di ATPH ini konsentrasinya di bawang merah, dan hari ini adalah persiapan untuk BLUD di tahun 2025, dan beliau Pak Bambang selaku program keahlian pimpinannya nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, di agribisnis pengolahan hasil pertanian nanti adalah pengolahan minuman herbal, jamu, kemudian roti. Nah, roti ini sudah kita laksanakan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, artinya bagaimana roti ini dikemas kemudian dikombinasikan dengan produk yang lainnya sehingga menjadi snack. Nah, snack inilah nanti yang akan kita coba untuk kita pasarkan di sekolah sendiri ataupun di lingkungan sekitar. Kemudian di ATR nanti pengemukan kambing. Begitu Pak implementasinya. Oke Bapak, jadi kan ini tadi masih proses masih proses untuk kita bisa mengikuti BLUD gitu. Yeah. Nah, untuk pelaksanaannya tadi 2025. Betul. Spesifikasinya ada nggak ini Bapak? Tahun 2025 itu di awal tahun atau di akhir tahun gitu? Oh ya, jadi di 2025 itu otomatis di awal tahun sampai dengan di akhir tahun, di mana masing-masing program keahlian punya target yang harus dilaksanakan dan itu harus menjadi fokus utama bagaimana BLUD bisa berjalan dengan baik, begitu. Oke, baik Bapak sudah menjawab ini topik yang bersama Bapak Agung. Kita beralih nih ke narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Bambang Purwantoro. Baik. Gini Bapak, jadi kan tadi sudah disampaikan secara umum ya sama Bapak Agung. Nah, kita tanya-tanya nih tentang BLUD di jurusan ATPH. Persiapannya apa aja sih Bapak untuk jurusan ATPH ini? Baik, untuk persiapan menyongsong BLUD di tahun 2025, ini mulai tahun ajaran baru kemarin, dari jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah menyiapkan untuk gerakan TEFA-nya. Jadi mulai dari bulan Juli, kami sudah rapat jurusan untuk mengadakan TEFA budidaya bawang merah. Ini kita prioritaskan dulu pada kelas 11 dulu. Kelas 11 nanti mulai bulan Agustus ini sudah mulai olah tanah. Kemudian hari ini akhir Agustus tadi sudah mulai tanam dan harapannya 2 bulan ke depan ini sudah panen. Kemudian 2 minggu berikutnya bisa dilakukan penjualan. Jadi penjualan itu berarti di bulan September, Oktober, awal November.
November, kemudian buat laporannya akhir November. Yuk Desember kita sudah ujian semester. Nah, semester berikutnya nanti di awal tahun 2025 kita mulai lagi TEVA lagi, budidaya bawang merah, namun untuk kelas adik kelasnya, yakni kelas 10 untuk mulai budidaya lagi. Tadi kelas 10 juga sudah saya ajak untuk menyaksikan bagaimana kakak kelasnya dalam membudidayakan bawang merah tersebut, sehingga harapannya nanti di bulan Januari adik kelasnya itu sudah tidak kaget lagi. Oh, seperti itu toh cara budidaya bawang merah, seperti itu, Mbak. Oke, jadi prosesnya itu cukup panjang ya Bapak untuk budidaya bawang merah itu. Cukup panjang. Mulai dari olah tanah itu yang paling lama, olah tanahnya itu. Berapa bulan itu Bapak untuk olah tanah itu? Sekitar 1 bulan. Jadi mulai akhir Juli itu sudah mulai olah tanah. Mulai dari pembersihan lahan, kemudian pembajakan lahan, pengemburan lahan, kemudian pembentukan bedengan, kemudian pemberian mulsa sama pemupukan dasar, kemudian sampai siap untuk ditanami. Baik, untuk hari ini ada penanaman bawang ya Bapak? Betul. Itu kira-kira ada berapa ini jumlah benih yang ditanam ini Bapak? Jumlah benih yang ditanam itu masing-masing anak itu per bedengnya tadi ada minimalnya 230 lubang, kemudian maksimalnya ada yang 280 lubang. Jadi masing-masing anak sekitar itu, kisaran itu 230, ada yang 280. Tergantung kekuatan anak. Kalau anaknya rajin, kuat, bisa membuat bedengnya itu agak besar biasanya, sehingga jumlah lubangnya lebih banyak, sehingga jumlah benih yang diperlukan juga lebih banyak. Harapannya nanti hasilnya juga lebih banyak, mestinya seperti itu. Baik, jadi cukup banyak ya. Ini ada berapa siswa tadi yang mengikuti proses penanaman itu Bapak? Jumlah siswa di jurusan agribisnis tanaman itu ada 107 siswa. Jadi tinggal mengalihkan saja. Yang jelas kemarin kami menyediakan benih itu sekitar 100 kg. 100 kg benih atau 1 kuintal. Oke, cukup banyak ya ini yang ditanam ini. Besok panennya harapannya dapat sukses dan panen besar ini. Paling enggak minimal ya paling enggak 1 ton lah. Amin. Dari 1 yang paling enggak bisa jadi 10. Ya, 1 biji jadi 10 biji. Gitu. Oke. Nah, ini tadi udah kejawab nih pertanyaan-pertanyaan kita terkait persiapan BLUD di SMK NASA. Mungkin dari narasumber kita yang pertama Bapak Agung ada yang mau disampaikan tidak ini? Untuk BLUD di SMK Negeri 1 Nanggulan, kami bersama-sama dengan tim melakukan yang terbaik sehingga realisasi anggaran yang sudah diplotkan di masing-masing jurusan ini bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan. Begitu Haifah. Baik, amin amin amin. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya. Untuk Bapak Bambang, ada yang mau disampaikan untuk kegiatan BLUD di SMK NASA ini Bapak? Baik. Untuk BLUD di SMA NASA, saya harapkan semua komponen di sekolah ini ikut mendukung gerakan BLUD ini sehingga akhirnya bisa sukses nantinya. Saya mengharapkan semua jurusan juga ikut mendukung. Misalnya kami budidaya bawang merah, saya harapkan dari jurusan KJ ikut mempromosikan melalui jalur mayanya atau jalur apa atau jalur promosi yang lain, sehingga semua saling berkaitan. Begitu Mbak. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang kece-kece ini sudah memberikan informasi tentang apa sih BLUD itu dan bagaimana pengimplementasiannya di SMK NASA. Nah, dari materi yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat 3 nih jurusan yang diprioritaskan ya. Tapi harapannya dari Bapak Bambang tadi, semua jurusan dapat berkontribusi dan saling membantu. Mungkin untuk podcast kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dan sampai jumpa.